Pada kesempatan hari ini kita mengulas mengenai faktor-faktor laju reaksi. Nah, sebelum membahas ke faktor-faktor laju reaksi, kita membahas yang namanya teori tumbukan. Jadi teori tumbukan ini yang melatar belakangi konsep faktor-faktor laju reaksi. Nah, pada dasarnya reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel yang bereaksi. Jadi, apa itu tumbukan efektif? Jadi, tumbukan efektif itu ketika tumbukannya itu mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada saat dia bereaksi. Ya, jadi misalnya seperti asumsi kayak kita ambil analoginya kayak kelereng ya. Jadi kalau misalnya kita mau menumbuhkan antara satu kelereng dengan kelereng yang lain, tentu harus punya kuat energi mendorong kelerengnya harus pas sehingga dia bisa saling bertumbukan. Jika tidak ya nggak akan terjadi. Itu syarat pertama ya untuk terjadinya yang dinamakan dengan tumbukan efektif. Nah, jadi tumbukan efektif itu terjadi, jadi tidak hanya sekedar tumbukan ya, terjadi jika dia membentuk produk baru. Jadi misalnya kita ambil di sini H2 tambah I2 menjadi HI. Ini asumsinya seperti ada partikel ya, AA, BB seperti ini. Lalu partikelnya ini bertumbukan. Nah, ketika dia bertumbukan, kita lihat hasilnya. Yang ini hasilnya kan tidak berbeda dengan awal ya. Sedangkan yang ini hasilnya berbeda dengan awal, artinya terbentuk zat baru. Jadi untuk yang ini berarti dia menghasilkan zat baru. Berarti terjadi tumbukan yang efektif. Sedangkan yang ini tidak terjadi tumbukan efektif ya, sehingga tidak menghasilkan zat baru. Ya, jadi intinya untuk bisa menghasilkan produk dia harus terjadi tumbukan efektif, di mana tadi syaratnya juga energinya harus cukup. Ya. Silakan simak video berikut ini. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Setelah kita mempelajari mengenai teori tumbukan yang mendasari bagaimana suatu reaksi tersebut bisa berlangsung efektif terbentuknya suatu produk, ya. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi terjadi. Nah, faktor laju reaksi itu kita ambil pertama, ya, konsentrasi. Konsentrasi ini kan lebih kepada banyaknya partikel, ya, banyaknya jumlah partikel yang ada pada suatu reaksi. Jadi ketika
ketika dia bereaksi, makin pekat konsentrasi zatnya, maka makin banyak kemungkinan tumbukan antar molekul tadi untuk nanti menjadi produk. Ya, jadi ingat kembali tadi dasar terbentuknya produk tadi kan dari tumbukan efektif. Jadi semakin sering terjadi tumbukan efektif, otomatis semakin banyak kemungkinan terbentuknya produk atau kemungkinan untuk terjadinya tumbukan yang efektif. Jadi dengan banyaknya partikel-partikel zatnya, maka akan semakin banyak bertumbukan. Contohnya analoginya seperti ini ya, kendaraan ini, kendaraan yang ketika rame dengan kendaraan-kendaraan seperti ini, maka kemungkinan untuk bisa terjadi tumburan lebih besar dibandingkan dengan jalan yang lengang. Nah, seperti itu analoginya. Jadi intinya banyaknya konsentrasi zat itu mempengaruhi laju. Semakin banyak maka semakin cepat laju reaksinya karena semakin banyak yang akan bertumbukan. Untuk faktor berikutnya kita hubungkan ke suhu. Jadi ingat kembali ya, suhu itu mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi juga. Nah, pada dasarnya setiap partikel zat ini kan mempunyai pergerakan-pergerakannya. Jadi kalau misalnya pergerakan zat-zatnya itu cepat atau dia lebih sering bergerak seperti itu, maka kemungkinan dia untuk bertumbuh kan juga semakin besar dibandingkan dengan gerakan partikel-partikelnya yang lambat. Nah, ini kalau misalnya kita hubungkan ke suhu, jika suhunya tinggi, itu akan pengaruh ke energi kinetik. Ya, energi kinetiknya akan meningkat karena ketika suhu tinggi maka molekulnya itu akan lebih bergerak cepat. Lebih bergerak cepat, otomatis kemungkinan dia untuk saling bertumbukan juga semakin besar karena dia geraknya cepat ya, semakin besar dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Jadi seperti ini contohnya. Ini suhunya kan tinggi nih. Ya, jadi kalau misalnya kita turunkan suhunya, maka pergerakannya pun akan bisa semakin lambat ya. Nih ya. Jadi seperti ini kan tinggi, dia lebih cepat ya. Jadi ketika suhunya diturunkan, maka pergerakan partikelnya menjadi lebih lambat. Nah, kalau lambat kan otomatis lama untuk bisa saling bersinggungan atau bertumbukan ya. Nah, kalau dia giat bergerakan semakin mudah untuk bisa bertumbukan. Jadi kita untuk faktor suhu lebih kepada pergerakannya, sedangkan kalau konsentrasi itu lebih kepada jumlah-jumlah partikel. Untuk faktor ada tekanan dengan volume ya, ini faktor tekanan dengan volume ini kita hubungkan kepada luasnya bidang, luasnya ruangannya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, jadi ketika kan volume dengan tekanan berbanding terbalik ya, jika volume diperbesar maka tekanannya akan kecil, semakin kecil. Jika volumenya kecil maka tekanannya semakin besar, seperti ini. Seperti ini, kalau kita tekan ya, kita tekankan, otomatis kan ruangan di sini kan semakin sempit ya. Semakin sempit maka dia bergeraknya akan lebih cepat dan juga semakin, karena sempit dia akan lebih cenderung untuk saling bersinggungan dibandingkan dengan yang volumenya besar nih. Kalau volumenya besar artinya tekanannya kan diperkecil. Nah, dia akan lebih luas daerahnya, maka kemungkinan dia saling bersinggungan semakin sulit ya. Jadi otomatis volume makin kecil sehingga tekanan terbesar tadi ya, sehingga dia menjadi lebih dekat, maka kemungkinan tumbukan akan semakin besar. Jadi otomatis laju reaksi semakin cepat ya. Itu untuk faktor. Berikutnya untuk faktor luas permukaan bidang sentuh. Nah, luas permukaan bidang sentuh ini maksudnya luas permukaan zat partikel yang bisa bersentuhan dengan zat terlarutnya. Ya, zat pelarutnya maksudnya. Jadi kalau misalnya seperti ini. Jadi ketika HCl itu di sini ada serbuk besi, satu lagi ke batang besi. Otomatis yang akan lebih cepat terjadi reaksinya tentu yang serbuk dibandingkan yang bentuknya batang. Kenapa? Karena daerah luas permukaan bersentuhannya dengan zat pelarut lebih besar yang ini bentuk serbuk. Lebih banyak jumlah permukaan yang akan bersinggungan dibandingkan dengan yang bentuknya batangan seperti ini. Kan kalau batangan ini kan bersinggungannya hanya daerah zona yang bagian sini saja ya, ujung-ujungnya ini. Tapi kalau dia dipecah-pecah menjadi bagian kecil, tentu akan lebih banyak luasnya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya nih ya, ini kan kalau
kita ambil contoh bagian yang tersentuh kan hanya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita potong menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, jadi kalau dipotong menjadi kecil, otomatis banyaknya bidang akan bertambah. Jadi kalau tadi kan hanya sebagian ujung sini ya. Tapi kalau kita potong-potong tentu akan bersentuhan bagian ujung sini, sini, di sini. Jadi luasnya menjadi lebih banyak. Luas permukaan balok utuh yang tadi hanya sekedar atas, bawah, kiri, kanan tadi, otomatis ini akan lebih banyak kan sentuhannya nih, akan bertambah nih sentuhan dengan si pelarut tadi. Ya, jadi dia bersentuhannya bisa dari berbagai macam sisi jadinya karena dipotong kecil-kecil, jadi sentuhannya akan semakin banyak kan tadi dibandingkan dengan yang bentuknya ukuran besar tadi yang hanya sentuhannya hanya di bagian-bagian luar ujung-ujungnya saja. Kalau ini kan kalau dipotong kecil kan semakin perbanyak ujung-ujung yang akan bersentuhan ya dengan zat pelarutnya, otomatis dia akan lebih cepat terjadi reaksi. Nah, untuk katalis selanjutnya ini ada faktor yang mempercepat laju reaksi, itu adalah katalis. Jadi katalis ini adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Itu katalis itu. Jadi bentuk katalis ini bagaimana dia bisa mempercepat reaksi, karena dia membuka jalannya reaksi. Yaitu dengan cara pertama, dia menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi tadi kan energi yang harus dicapai oleh suatu reaktan untuk menghasilkan produk. Semakin besar energi aktivasi artinya semakin hambatannya semakin besar, artinya semakin besar hambatan suatu zat untuk bisa menjadi produk. Istilahnya kayak hambatan lah ya, energi aktivasi itu seperti energi yang harus dilampaui. Jadi kalau misalnya energi aktivasinya semakin kecil, otomatis semakin mudahlah dia terbentuk produk. Jadi fungsi katalis memperkecil atau menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau misalnya zat tanpa katalis kan tinggi nih, kan ini adalah energi aktivasinya. Jadi ini yang harus dilampaui oleh si reaktan. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan katalis dia jadi landai lebih kecil. Nah, ini energinya lebih rendah dengan menggunakan katalis. Jadi lebih cepat terbentuknya produk. Jadi katalisator itu tadi ya. Jadi kuncinya dia membuka jalannya reaksi lalu dia menurunkan energi aktivasi. Nah, banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Katalis ini ya yang paling mudah seperti daun pepaya itu bisa digunakan untuk mempercepat matangnya masakan ya. Jadi dengan menambahkan pepaya akan lebih cepat matang karena dia ada enzim di dalamnya. Jadi dia mempercepat proses pematangan dari pemasakan pada misalnya masak daging atau apa ditambahkan itu akan lebih cepat matang. Nah, seperti contoh-contoh faktor tadi ya, diingat kembali semuanya dihubungkan ke dalam faktor ke teori tumbukan. Sekarang kita ke contoh. Jadi misalnya di sini ada data ya, ada 5 percobaan di mana natrium tisulfatnya direaksikan dengan asam klorida. Di sini kita lihat faktor-faktor yang berbeda di sini adalah faktor konsentrasi dengan faktor suhu. Jadi untuk faktor di sini misalnya ditanya ya, apa yang membedakan antara 1 dan 2? Faktor apa? Jadi kalau yang membedakan laju reaksi antara 1 dan 2 ini kita lihat yang berbedanya di bagian mana? Ya, kalau suhu kan mereka sama nih, berarti cepat lambatnya reaksi 1 dan 2 bukan dipengaruhi oleh suhu, karena sama suhunya. Berarti dipengaruhi oleh apa? Lihat yang berbeda, yaitu konsentrasi HCl ya. Jadi kalau misalnya nomor 2 ini lajunya lebih cepat, berarti faktor pengaruhnya adalah konsentrasi. Faktor konsentrasi yang membedakan antara 1 dan 2. Nah, kalau ditanya mana reaksi yang berlangsung paling cepat, ya kita lihat, ingat tadi konsepnya, konsentrasi semakin tinggi maka laju semakin besar. Kemudian luas permukaan bidang sentuh atau lebih kepada ukuran partikel ya, ukuran partikel semakin kecil maka laju semakin besar. Kemudian ke suhu semakin tinggi maka laju juga semakin besar. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nomor berapa yang paling cepat? Berarti kita lihat yang konsentrasinya besar, konsentrasi reaksinya besar, kemudian suhunya tinggi ya, jadi nomor 4. Oke, demikian pembahasan untuk topik faktor-faktor laju reaksi. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ingat kembali aja konsepnya mulai dari teori tumbukan yang akan mempengaruhi ke konsep faktor-faktor laju reaksi. Oke, selamat pagi.